Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai 11. Nas Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini. Tema kita adalah Tuhan yang membela perkara kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia tidak luput atau tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan atau permasalahan hidup, siapapun mereka. Sama halnya dengan pengalaman dari pemazmur, di mana sekalipun ia seorang raja, tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kehidupannya bebas dari yang namanya masalah, dari yang namanya pergumulan, dari yang namanya persoalan. Dan dalam hal ini, kesulitan atau pergumulan itu bisa terjadi terhadap siapa saja, bahkan terjadi kapan saja tanpa kita duga. Tidak memandang status, kedudukan seseorang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya pemazmur, di tengah pergumulan yang dialaminya ia berseru bahwa Tuhanlah penolong, Tuhanlah pembela dia. Tuhan menjawab permohonannya lalu hidupnya menjadi pulih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengambil tema Tuhan adalah pembela kita. Pertolongan Tuhan yang pernah dialami oleh pemazmur ini menjadi kesaksian bagi kita. Pemazmur percaya kepada Allah sepenuh hatinya. Itu adalah modal utama baginya. Dalam perjalanan hidupnya pemazmur sedang mengalami satu kondisi, satu situasi yang sangat sulit karena ada sekelompok orang berupaya untuk menghancurkan dia, menjatuhkan dia. Hal ini diungkapkan oleh pemazmur dalam gambaran yang disampaikannya dalam nas kita saat ini. Yang pertama ialah ia mengatakan bahwa musuhnya itu sama seperti singa yang buas, memiliki taring yang tajam seperti tombak dan panah serta lidah bagaikan pedang. Ayat yang kelima. Jadi begitu mengerikan musuh yang dihadapi oleh si pemazmur. Kesukaran yang dialaminya hampir saja membuat imannya goyah. Nah, di tengah tekanan para musuh, pemazmur memilih mengarahkan hati dan jiwanya kepada Allah dan memohon belas kasihan Allah. Kita melihat di dalam ayatnya yang kedua. Pemazmur percaya bahwa Allah akan mengirim pertolongan dan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Nah, dalam keyakinan itu, Allah hadir dan menjawab pemazmur. Allah yang perkasa membalikkan keadaan sehingga jerat yang dipasang oleh musuh menjadi senjata makan tuan atau berbalik kepada musuhnya. Itu sebabnya pemazmur merasa aman dan dapat tidur lelap walaupun dirinya dikelilingi oleh siasat keji dari para musuhnya. Ayat yang kelima. Karena itulah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perlindungan Allah dilukiskan oleh pemazmur di sini bagaikan sayap burung yang menopang hidupnya. Melalui pertolongan Tuhan, pemazmur menemukan kasih setia dan kebenaran Allah. Tidak heran apabila pemazmur di sini bernyanyi, bersyukur, bermazmur bagi Allah. Dengan cara itu ia mengumandangkan kemasyhuran Allah, kemuliaan kasih setia Tuhan, dan ia bersaksi bagaimana kuasa dan kebaikan Allah itu melampaui kekuasaan yang ada di bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
melewati perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, ada hal-hal yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah telah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan juga membiarkan kita. Allah sanggup membela kita. Allah sanggup menolong kita, memberikan kesembuhan bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Menolong kita yang sedang terlilit oleh masalah, pergumulan, persoalan hidup kita. Asalkan kita mau datang, mau percaya kepadanya. Pun masalah itu baik karena kesalahan kita sendiri, maupun karena kesalahan yang kita buat. Allah bisa menolong asalkan kita mau datang, mau bertobat, mau mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong kita, Dia akan memberikan bagi kita jawaban atas setiap persoalan hidup kita, termasuk juga di dalamnya sukacita kepada kita. Apapun yang kita alami, persoalan apapun yang sedang terjadi, mari kita serahkan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita bermohon seperti pemazmur, mengakui Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Bukan malah mendikte atau menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita koreksi diri kita dan mau mengakui setiap kelemahan kita di hadapannya. Kita percaya bahwa begitu berat mungkin kita meratap dalam hal ini. Tapi kita percaya Tuhan mengubah ratapan itu menjadi tarian. Tuhan akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Untuk itu, marilah kita selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Memberikan persembahan syukur kepadanya. Karena Tuhan sudah sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan yakinkanlah dengan iman percaya bahwa Tuhan akan memberikan sukacita yang sempurna, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini dapat mengubah kehidupan kita dari manusia lama kita yang suka mengeluh, yang suka menyalahkan siapapun atau menyalahkan Tuhan dengan kondisi kita. Tetapi kita boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menaruh seluruh pengharapan kita dan minta selalu Tuhan ubahkan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini akan memberikan penguatan dan penghiburan bagi kita di tengah pergumulan, persoalan, tantangan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita dan firman tidak akan sia-sia. Shalom.